Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya Zulbedung Awi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang ada pada speaker protektor ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang banyak mengalami masalah mengenai speaker protektor ini. Nah, masalah yang akan saya bahas ini adalah suara jeduk ya, suara jeduk ataupun suara ngecuit yang masih ada saat power dimatikan padahal sudah pakai speaker protektor. Nah, seharusnya kalau sudah menggunakan speaker protektor itu harusnya suara jeduk, suara cuit itu ketika power dimatikan harusnya nggak ada ya, harusnya bersih seperti itu. Nah, mengenai fungsi dari speaker protektor ini, itu dia fungsinya yang pertama adalah speaker protektor ya, udah jelas protect, namanya protect itu jadi untuk perlindungan speaker dari apa, dari tegangan DC teman-teman. Jadi apa namanya, rangkaian speaker protektor ini itu dia bisa mendeteksi tegangan DC ketika, nah ini ya saya ibaratkan, nah ini power ini kan ada outputnya ya. Nah, outputnya ini kan ke speaker. Nah, output power ini loh, itu dia harus tegangannya AC ya, tegangannya AC atau tegangan bolak-balik. Ketika dia keluar tegangan DC, apalagi tegangan DC nya gede ya, tinggi, itu maka kalau dia masuk ke speaker, itu speaker akan terbakar untuk spoolnya, akan mudah kebakar. Nah, jadi kalau dia pakai speaker protektor itu dia bisa mendeteksi, tergantung speaker protektornya. Ada yang didesain misalkan tegangan 1 volt sudah protek, ada yang 1,5 volt. Nah, ketika dia 1 volt, ketika dia keluar tegangan 1 volt di sini ya, 1 volt DC, maka proteknya ini akan jalan, akan mendeteksi kalau ada tegangan DC. Nah, ketika si speaker protektor ini dia mendeteksi tegangan DC yang masuk, itu maka dia nggak akan on, si relay ini dia akan tetap mati. Jadi tegangan DC nya ini nggak diteruskan ke speaker gitu. Sudah ada gambaran ya, sedikit paham ya. Nah, jadi gini teman-teman, singkatnya si speaker proteksi speaker ini. Nah, jadi speaker itu kalau nggak pakai protektor itu kita kan langsung ya, dari output speaker, dari output power ini itu dia langsung ke sini ya, ke speaker plus yang minnya ke ground ya. Nah, itu dia langsung. Nah, kalau langsung ini itu dia nggak peduli mau ada tegangan DC, mau tegangan DC nya tinggi atau gimana, itu nggak peduli, dia tetap nyalur tegangannya karena nggak ada pembatas di sini, jadi langsung ya, langsung. Nah, kalau pakai speaker protektor itu dia dibatasi dulu seperti ini, jadi ada apa namanya, ada penghantarnya ya, ada perantaranya gitu, ada pembatasnya. Nah, selain itu, selain dia bisa mendeteksi tegangan DC, speaker protektor ini juga bisa mendeteksi apa namanya, delay, rangkaian delay ataupun rangkaian penunda ya teman-teman. Jadi ditunda ketika teman-teman menggunakan power yang tanpa speaker protektor, itu ketika dihidupkan maka si speaker itu akan seketika langsung hidup, langsung bunyi ya, saat itu juga ketika power dibunyikan, ketika power dihidupkan. Tetapi kalau pakai speaker protektor itu beda, dia ada jeda ya, ada jeda beberapa detik tergantung rangkaian ya, ada yang 2 detik 3 detik. Jadi ketika di on kan, nah itu dia nggak langsung bunyi speakernya, tapi delay dulu, di sini itu ditunda dulu beberapa detik sampai bunyi klik. Nah, itu sudah on, baru speakernya juga bunyi. Ketika dimatikan juga sama, ketika dimatikan dia langsung ya, kalau dimatikan itu dia langsung putus tegangannya, nggak delay. Delaynya itu kalau di on kan, kalau mati dia langsung mati. Nah, masalahnya ketika yang sering dialami itu, ketika di on kan itu memang nggak ada jeduknya ya, suaranya aman. Tapi ketika dimatikan itu muncul suara jeduk ataupun suara ngecuit dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Yang pertama, pastikan dulu
untuk pemasangan speaker protectornya sudah benar ya. Nah kalau teman-teman beli kit seperti ini itu kan harus beli speaker protectornya juga ya. Nah itu pemasangannya harus benar teman-teman, antara yang innya mana, yang outnya, terus supply-nya. Nah itu kalau teman-teman beli speaker protector di pasaran itu sudah ada tulisannya, sudah jelas. Nah makanya harus benar ya untuk masangannya, supaya fungsi dari speaker protector itu bisa benar-benar berfungsi gitu. Lalu yang kedua mengenai power supply. Nah ini juga penting. Power supply pada speaker protector itu bermacam-macam ya. Ada yang 12 volt, ada yang 15 volt, tergantung relaynya ini. Nah ini relaynya 12 volt ya, jadi tegangannya bisa 12 volt atau 15 volt. Tapi ada juga relaynya yang 24 DC. Nah itu kalau 24 DC maka tegangannya juga 24 atau lebih ya, lebih dikit gitu, 25 misalkan. Nah apa namanya, tegangan dari speaker protector ini itu dia harus berdiri sendiri. Dalam artian tegangannya itu harus sendiri teman-teman, nggak boleh diikutkan dengan jalur suplai utama. Beda sama input balance ya. Kalau input balance atau inbal itu dia bisa tegangannya diikutkan langsung ke suplai utama. Jadi misalkan power ini saya suplai 45 volt ya. Nah si tegangan apa namanya, input balance itu bisa diambilkan dari suplai utama ini 45 volt, terus diturunkan pakai dioda zener dan diturunkan pakai resistor, itu bisa. Kalau speaker protector itu dia nggak bisa. Bisa bunyi, bisa nyala ya, bisa nyala speaker protectornya, tapi dia fungsinya nanti akan lain ya. Jadi di saat, nah ini misalkan speaker protector ini ya, itu misalkan saya voltasenya ini saya ambilkan dari power supply utama, misalkan ini ya, dari ini kan saya supply 45 volt ya, terus saya turunkan 12 volt pakai resistor dan juga dioda zener 12 volt. Nah itu dia akan nyala, tapi ketika dimatikan itu dia nggak langsung mati. Karena apa? Karena dia ikut tegangan utama. Tegangan utama itu kan biasanya power supply-nya gede ya, elko-nya gede, 10.000 mikro dan sebagainya. Nah elko yang besar itu ketika dimatikan itu dia nggak langsung habis teman-teman, jadi lama habisnya. Nah ketika dia habisnya lama, otomatis si relay ini dia nutupnya juga lama, mengikuti tegangannya. Kalau udah benar-benar habis baru dia mati gitu. Jadi ini harus wajib pakai tegangan sendiri, entah itu tegangannya dari ekstra trafo ataupun juga dari trafo sendiri ya, itu bebas. Yang penting jangan diikutkan power supply yang utama ya gitu. Jadi harus ada power supply sendiri lah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah rangkaian speaker protector yang kurang baik ya. Nah jadi teman-teman walaupun misalkan beli speaker protector di toko ya, itu juga harus dicek ya apabila ada kesalahan. Maksudnya speaker protectornya itu nggak bisa berfungsi secara normal. Nah itu harus diperiksa mulai dari elko-nya ataupun TR-nya. Tapi biasanya kalau yang namanya ketika di off kan itu masih ada suara jeduknya, itu biasanya ada di bagian elko-nya. Jadi teman-teman periksa bagian elko-nya. Kan kita nggak tahu ya, namanya orang produksi kit itu kan banyak ya, ratusan. Jadi misalkan ada satu yang kurang fix, nah itu teman-teman harus bisa mengatasinya. Jadi apa namanya ya, teman-teman otak-atik sendirilah di bagian speaker protectornya, seperti itu. Nah lalu masalah yang selanjutnya ada di saklar ya. Nah saklar pada power amplifier teman-teman itu juga bisa mempengaruhi suara dari ketika power di off kan ya. Jadi ketika walaupun kita udah pakai speaker protector, itu kadang
suara jedoknya itu masih ada karena lantaran saklarnya itu. Jadi saklar itu kalau bisa yang bagus ya. Nah itu kalau saklar kurang bagus, biasanya ketika di on atau di off kan ada percikan apinya ya teman-teman. Nah itu percikan apinya itu mungkin bisa menjalar ya, ataupun nyaut lah istilahnya, nyaut ke speaker, karena namanya elektronik itu kan saling berhubungan ya untuk rangkaiannya. Jadi kalau bisa pakai saklar itu yang bagus. Selain awet juga nanti meminimalisir masalah-masalah di power amplifier teman-teman. Kalau lebih bagusnya lagi pakai soft star ya. Jadi pakai soft star, pakai speaker protector juga. Nah nanti itu insya Allah jika teman-teman menerapkan apa yang saya sampaikan itu sudah aman ya, powernya pasti aman. Ketika di on kan atau di off kan, suara jeduk, suara ngecuit, ngicis dan lain sebagainya akan hilang seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin dirasa masih ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar supaya penonton viewer yang lain juga bisa pada baca dan bisa saling bertambah pengalaman kita, bertambah ilmu kita. Sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.